para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan apa sih teks artikel. Disimak ya teman-teman. Baik, kita mulai yang pertama. Di sini ada pengertian artikel. Ada yang tahu nggak sih apa itu artikel? Nah, bagi yang belum tahu artikel itu apa, artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomenal, atau kejadian tertentu yang maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Selanjutnya, ada tujuan artikel. Artikel juga mempunyai tujuan loh teman-teman. Tujuan artikel yang pertama yaitu sebagai sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Kedua, sarana untuk mengedukasi. Dan yang ketiga, sarana menghibur bagi pembaca. Nah, selanjutnya adalah struktur dari artikel. Struktur dari artikel itu menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau yang sering kita sebut adalah tesis. Dan yang kedua ada argumentasi. Dan yang terakhir adalah pernyataan ulang atau yang kita sebut adalah reiterasi. Nah, penjelasannya adalah yang pertama, pernyataan pendapat atau yang sering kita sebut tesis itu bagian pada struktur artikel yang berisi uraian yang aktual, penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Dan yang kedua adalah argumentasi. Nah, bagian ini adalah yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Dan yang ketiga adalah pernyataan ulang atau reiterasi. Nah, pada bagian struktur artikel yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Dan yang selanjutnya adalah fungsi dari artikel. Nah, fungsi dari artikel itu menjadi 4, yakni sebagai penganalisis berita, forum diskusi, sosialisasi, serta kontribusi gagasan dan sarana aktualisasi serta eksistensi dari penulisannya. Ciri-ciri teks artikel adalah yang pertama, tulisan artikel dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya yang jelas dan tuntas. Yang kedua, bersifat faktual, sesuai dengan data-data yang dipahami oleh si penulis. Yang ketiga, informasinya bersifatkan fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks artikel. Yang pertama, menggunakan kata-kata denotatif, yaitu memiliki makna sebenarnya atau bukan makna kias. Sebaliknya, dengan makna konotatif yaitu memiliki makna kias. Namun, sebagian artikel juga akan menggunakan makna konotatif untuk memperindah atau memperbagus tulisannya. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau kata istilah yang berkenaan dengan topik yang dibawakan. Contohnya, jika topik yang dibawakan adalah kesehatan, maka kata teknis atau kata istilah yang digunakan itu contohnya seperti virus, bakteri, pola hidup sehat, pola makan, suhu tubuh, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi. Di dalam artikel memiliki banyak konjungsi digunakan. Contohnya yang pertama adalah konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya itu ada sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya. Yang kedua adalah konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Contohnya sebelum, itu, kemudian, pada akhirnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah konjungsi perbandingan atau pertentangan. Contohnya itu sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja verba mental. Contohnya seperti diharapkan, memperkirakan, memperhatikan, menduga, menyimpulkan, dan lain-lain. Selanjutnya, banyak menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya itu seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif.
harus, perlu, selain itu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks artikel. Yang pertama adalah artikel praktis. Artikel praktis merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini lebih cenderung ke naratif karena pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau kejadiannya. Yang kedua adalah artikel ringan. Hal yang utama yang dibahas dalam artikel ini adalah masalah yang ringan dan gak perlu pemahaman yang mendalam. Biasanya, penulis menulis artikel ini dengan humor atau memberi kesan menghibur para pembaca. Yang ketiga adalah artikel opini. Secara umum, semua artikel adalah opini. Tapi, jenis artikel ini cuma ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Nah, penempatan khusus ini terdapat dalam rubrik, misalnya kolom opini, tajuk rencana, atau editorial, dan lain-lain. Oh ya, biasanya artikel ini membahas suatu permasalahan secara mendalam, jadi akan lebih baik bila penulis harus memiliki pemahaman yang dalam dan sudah ahli di bidang tersebut. Selanjutnya adalah artikel analisis ahli. Jenis artikel ini bisa dikatakan bentuk artikel yang paling serius dari antara artikel yang lainnya. Artikel analisis ahli berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Selanjutnya adalah artikel deskripsi. Nah, artikel ini menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Jenis artikel selanjutnya adalah artikel narasi, yang biasanya ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Artikel narasi dibuat untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pembaca, faktual, informatif, serta mudah dibaca. Selanjutnya adalah artikel eksposisi. Artikel ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai bukti pendukung. Bukti diperkuat dengan analisis yang menghubungkan berbagai benang merah, sehingga menjadi tulisan yang runtut. Adalah artikel persuasi. Artikel ini merupakan karangan yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Agar mencapai tujuan tersebut, di dalam artikel persuasi dituliskan alasan-alasan logis yang mendorong kamu agar mengikutinya. Yang terakhir adalah artikel argumentasi. Artikel ini berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena dengan menyampaikan fakta yang logis dan objektif. Dalam artikel argumentasi, biasanya penulis mengambil satu sikap, antara mendukung atau tidak, untuk menanggapi suatu topik atau fenomena. Nah, jadi penjelasan teks artikel dari kelompok kami ini kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum kita tutup, ada pantun dari pengintan. Silakan tutup. Ikut apelin banyak berarti. Cakep. Mari ikuti seremoni. Cakep. Semua hadirin yang saya hormati. Terima kasih telah